Halo, perkenalkan nama saya Eka Nioktai Sopa dengan NIM A11 2021 13801 dari kelas DS05. Di sini saya akan mempresentasikan terkait codingan saya tentang soal simulasi uji kom untuk data science. Tahapan yang pertama yaitu tahapan mengumpulkan data. Pada tahapan mengumpulkan data, dataset yang didapat merupakan dataset tentang data pasien pasca operasi. Jadi data ini berjumlah 90 dengan 9 kelas atribut di dalamnya dengan link sumber ini. Kemudian ini adalah keterangan dari setiap atribut yang ada di dalam dataset. Kemudian masukkan ke load data, import library yang dibutuhkan terlebih dahulu, kemudian load datasetnya. Setelah itu masuk ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan menelaah data. Pada tahapan menelaah data, pertama tampilkan datasetnya, seperti yang terlihat bahwa dari setiap kolom ini belum memiliki nama atau fitur, sehingga perlu dimasukkan nama fitur dari setiap kolom. Setelah itu, tampilkan 5 dataset teratas, kemudian tampilkan 5 dataset terbawah, kemudian tampilkan info dari setiap kolom. Jadi, ini dari info kita bisa melihat nama-nama kolom, kemudian jumlah data dari setiap kolom, dan tipe datanya. Seperti yang ini, jumlah data dari setiap kolomnya ada 89 dan 80. Kemudian tipenya ada tipe integer dan objek. Setelah itu, definisikan kolom kategorikal. Setelah didefinisikan, tampilkan nilai-nilai unik yang ada pada setiap kolom kategori di dalam dataset. Untuk melihat apakah data ini ada yang typo, atau tidak sesuai. Misalnya seperti yang convert ini ada tanda tanya. Kemudian di data decision underscore IDM ini ada data A spasi. Kemudian masuk ke tahapan yang ketiga, memvalidasi data. Pada tahapan ini menampilkan data yang duplikat. Kemudian setelah menampilkan data duplikat, mengecek jumlah data duplikat. Kemudian mengecek missing value. Nah, terlihat di dalam kolom L underscore 02 ini ada 9 data yang 0, kemudian di data sure underscore STBL ini ada 9 juga, kemudian di convert juga ada 9 data, dan di decision underscore IDM ini ada 1. Setelah itu masuk ke tahapan 4, yaitu tahapan menentukan objek. Pada tahapan menentukan objek, pertama hapus kolom yang tidak diperlukan. Seperti ini, saya menghapus kolom nomor pasien karena nomor pasien ini tidak diperlukan untuk dilakukan analisis lebih lanjut, sehingga dihapus. Kemudian setelah dilakukan penghapusan, tampilkan info, kemudian seperti yang terlihat tadi kelas datanya ada 9. Setelah dilakukan penghapusan pada pasien number, itu sisa 8. Kemudian tampilkan 5 data teratas dengan menggunakan head. Setelah itu masuk ke pembersihan data, yaitu tahapan kelima. Pada tahapan ini, pertama, hapus data kosong dengan mengisinya dengan data modus. Kenapa menggunakan data modus? Karena data ini sifatnya kategorikal. Kemudian tampilkan info, terlihat bahwa data yang sebelumnya itu berbeda-beda, ada yang 89, kemudian 80. Setelah dilakukan drop data, itu datanya jadi 89 semua dari setiap kolom. Kemudian ganti tanda tanya atau dengan melakukan pengisian pada kolom convert. Jadi pada kolom convert sebelumnya, pada saat menelaah data, terlihat bahwa ada tanda baca, yaitu tanda tanya. Sehingga dilakukan pengisian dengan cara eh, dengan mengisi nilai sesuai dengan yang nilai sebelumnya atau sesudahnya. Setelah itu, mengubah format data pada kolom decision underscore IDM, di mana pada kolom ini tadinya juga terlihat bahwa ada huruf A yang pakai spasi. Jadi perlu dihapus spasinya. Kemudian setelah itu mengubah data kategorikal menjadi data numerik.
Setelah dilakukan pengubahan, periksa lagi hasil encodingnya dengan menggunakan info, di mana tadi sebelumnya itu datanya itu tipenya objek. Setelah dilakukan pengubahan, tipenya berubah menjadi integer. Setelah pengecekan, dilakukan lagi pengecekan data duplikat, di mana setelah dilakukan pengecekan ini ada 12 data yang duplikat. Setelah dilakukan penghapusan atau drop data duplikatnya. Setelah itu masuk ke tahapan keenam, yaitu tahapan mengkonstruksi data. Pada tahapan 6 ini, tampilkan infonya terlebih dahulu, di mana setelah dilakukan drop duplikat, data yang sebelumnya itu berjumlah 89, di drop duplikatnya sisa 77 data. Setelah itu, tampilkan data statistik data dengan menggunakan Describe. Describe. Kemudian lakukan visualisasi masing-masing data untuk melihat persebaran datanya dari setiap fitur yang ada di dalam dataset. Seperti ini. Setelah itu, tampilkan korelasi dengan heat map, di mana untuk melihat korelasi antar data, di mana apabila warnanya ini berwarna agak putih ke kekuningan, itu menunjukkan korelasinya positif. Kemudian visualisasikan data untuk melihat outlier. Setelah itu masuk ke tahapan ketujuh, yaitu tahapan menentukan label. Pada tahapan menentukan label ini, tahapan yang dilakukan adalah pertama import library yang dibutuhkan. Setelah itu pisahkan kolom target dan kolom feature, di mana X sama dengan X ini sebagai fitur. Jadi artinya selain kolom decision underscore IDM itu yang akan dipakai, kemudian Y sebagai targetnya, yaitu kolom decision underscore IDM. Kemudian membuat visualisasi untuk kelas target yang akan digunakan. Nah, dari hasil visualisasi ini kita bisa melihat bahwa data dari kelas target dari kelas target ini mengalami imbalance, di mana eh, data 0 ini lebih tinggi dibandingkan data 2 dan 1, sehingga perlu dilakukan penyiimbangan data dengan menggunakan metode oversampling, yaitu smooth. Kemudian dilakukan smooth, setelah smooth dilakukan, lakukan lagi visualisasi. Nah, ini before sebelum dilakukan smooth, dan ini after setelah dilakukan smooth, di mana sebelumnya itu datanya tidak seimbang, mengalami ketidakseimbangan. Setelah dilakukan smooth, datanya seimbang. Kemudian, lakukan pembagian data dengan menggunakan train test split, di mana data yang digunakan ini, data ujinya itu 30%, kemudian data trainnya itu ada 70%, kemudian random state-nya sama dengan 0. Kemudian masuk ke tahapan 8, tahapan membangun model. Pada tahapan ini, pertama import library decision tree yang diperlukan, kemudian latih model dengan data train. Setelah itu masuk ke tahapan 9, yaitu tahapan mengevaluasi model. Pada tahapan mengevaluasi model, predik lakukan prediksi dengan menggunakan data uji, di mana di sini ditampilkan kalau akurasi dengan decision tree ini 80%, kemudian dari classification reportnya juga presisinya ada 83, recall-nya 80, dan F-score-nya ini 81, dengan akurasi 80 juga. Kemudian tahapan selanjutnya ini composition matrix, menampilkan visualisasi dengan composition matrix. Dengan keterangan kalau I itu data pasien yang dikirim ke unit perawatan intensif, kemudian S itu pasien bersiap pulang, dan A itu pasien yang dikirim ke lantai dikirim ke rumah sakit umum maksudnya. Jadi dari data model model mampu memprediksi kelas I sebagai I yang sebenarnya itu ada 10, kemudian model mampu model memprediksi kelas I sebagai S itu ada 0, kemudian model memprediksi kelas I sebagai A itu ada 2. Kemudian dari
kelas S. Model mampu memprediksi kelas S itu yang sebenarnya ada 14. Kemudian model memprediksi kelas S sebagai I itu ada 1. Dan model juga mampu memprediksi kelas S sebagai A itu 0. Kemudian masuk ke bagian yang A itu pasien yang dikirim ke rumah sakit umum. Model memprediksi kelas A sebagai A itu ada 13. Kemudian model memprediksi kelas A sebagai S itu ada 1. Dan model memprediksi kelas A sebagai I itu ada 5. Kemudian masuk ke optimalisasi model dengan menggunakan random search. Sini parameter ini mendefinisikan parameternya, kemudian gunakan randomize search CV, kemudian latih model dengan data train, lakukan pengujian data tesnya, dan didapat akurasi 73%. Dari kedua ini, dapatkan kalau akurasi tanpa mengubah parameternya itu yang paling tinggi, yaitu 80%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.